Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Teguh, selaku dosen mata kuliah Teknologi Informasi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 12. Perkenalkan, nama saya Friska Meliana Dewi. Perkenalkan, nama saya Putri Eliskar Devanti. Kelompok 12 akan membahas tentang edukasi terhadap virus COVID-19. Ya, di sini kita akan membahas 4 pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian COVID-19, ada cara penularan, cara pencegahan, tanda dan gejala COVID-19, serta isu terkini COVID-19. Dimulai dari yang pertama, ada pengertian COVID-19. Definisi COVID-19, Coronavirus Disease 2019, dan pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Virus corona atau Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus Beta Coronavirus, umumnya berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60 sampai 140 mm. Virus SARS-CoV-2 sangat sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Yang selanjutnya akan membahas tentang cara penularan. Cara penularan COVID-19 yang pertama adalah melalui droplet. Melalui droplet adalah cairan atau percikan air yang keluar dari saluran pernafasan ketika seseorang batuk maupun bersin. Yang kedua, permukaan yang terkontaminasi. Penularan virus COVID-19 bisa terjadi saat seseorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkonfirmasi oleh droplet orang lain. Lalu, virus tersebut berpindah ke hidung, mulut, atau mata dari sentuhan barang yang terkontaminasi tadi. Yang ketiga, kontak fisik. Berjabat tangan adalah salah satu media penularan COVID-19 karena kita tidak pernah tahu ada berapa banyak kuman, virus, maupun bakteri. Yang keempat, ada kontak erat. Kontak erat dengan orang yang terkena COVID sebelumnya. Selanjutnya ada cara pencegahan COVID-19. Cara pencegahan COVID-19 yang pertama ada mencuci tangan. Virus corona juga dapat hinggap di tangan karena dipastikan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir untuk membunuh virus. Yang kedua ada memakai masker. Virus corona menular dari droplet yang terhirup atau masuk ke dalam tubuh melalui hidung dan mulut. Oleh karena itu, memakai masker merupakan cara yang efektif untuk mencegah COVID-19. Yang selanjutnya ada jaga jarak. Saat berinteraksi dengan orang lain, pastikan untuk selalu menjaga jarak. Terapkan jarak minimal dengan orang lain minimal 1,5 sampai 2 meter. Studi membuktikan jaga jarak ampuh mencegah penularan COVID-19. Selanjutnya ada menghindari kerumunan. Jika tidak bisa beraktivitas dari rumah, hindari berada di kerumunan. Saat berada di keramaian, artinya Anda berinteraksi dengan orang banyak sehingga meningkatkan peluang terinfeksi virus corona. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Ayu. Tanda dan gejala virus COVID-19. Yang pertama yaitu demam. Demam ini memiliki suhu tubuh mencapai 38 derajat Celcius. Tubuh akan terasa menggigil, dan jika pada malam hari demam akan sangat meningkat. Yang kedua, batuk. Di sini
Tanda-tanda batuk yaitu batuk kering yang lama sembuhnya, tidak keluar lendir, batuk yang berlangsung kurang lebih 19 hari. Yang ketiga, sesak nafas. Sesak nafas diiringi dengan batuk, kesulitan bernafas. Yang keempat, ada muntah. Muntah ini perut akan terasa mual-mual hingga badan terasa lemas. Yang kelima, ada diare. Diare ini dialami sebelum demam dan sesak, sekitar 1-2 hari lamanya. Yang keenam, ada pneumonia, yaitu infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di paru-paru yang dapat berisi cairan. Selanjutnya ada isu terkini tentang COVID-19. Di sini isu tentang Satgas respon isu COVID jadi endemi di Indonesia pada 2022. Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 merespon kabar perihal pandemi virus corona di Indonesia yang diproyeksikan berubah menjadi endemi pada tahun 2022 mendatang. Endemi merupakan keadaan atau kemunculan suatu penyakit yang konstan atau penyakit tersebut biasa ada di dalam suatu populasi atau area geografis tertentu. Juru bicara penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan ada beberapa aspek yang dapat mengidentifikasi bahwa pandemik dapat benar-benar bertransmisi menjadi endemik. Wiku lantas menjelaskan, apabila Indonesia ingin mencapai tahap endemik, maka harus ada akselerasi pada program vaksinasi yang dilakukan secara masif, agresif, dan menyasar hampir ke seluruh populasi. Dengan instrumen pengendalian PPKM saat ini berupa pengaturan dan target spesifik baik 3M, 3T, dan vaksinasi di tiap kabupaten atau kota diharapkan kondisi Indonesia menuju endemik COVID-19 segera tercapai. Nah, itu saja sekian dari presentasi kelompok 12. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.